Ini penampakannya. Tada! Posisi piringnya itu. Oke, mari kita plating. Pertama, kemudian untuk fukusai, dan yang paling terakhir deh yo. Itu oisu gitu ya, hanasnya nggak hairana. Bohong guys. Hai guys, selamat datang di videonya Diera Natania. Dan sekarang udah malam, tepatnya jam 7 malam, udah waktunya makan malam. Jadi gue pengen kasih lihat ke kalian gimana plating Japanese washoku style dinner gitu kali ya. Karena kalau misal kalian ingat di beberapa video sebelumnya yang gue pergi ke Kappabashi untuk beli piring, di situ kan gue mention nanti gue kasih tahu ya gimana caranya plating ala Jepang gitu. Karena beda banget gitu loh stylenya sama orang-orang Indonesia atau orang-orang barat gitu ya. Jadi gue mau kasih lihat ke kalian. Terus sekarang gue lagi masak sambil ngurusin beberapa pekerjaan rumah juga ya, maklum ya namanya juga ibu-ibu. Nah, ada nyamuk. Anyways, ada nyamuk tapi entah kemana. Itu nyamuknya gede banget. Dan nyamuk di Jepang tuh agak-agak lemot guys. Jadi kalau kita tepuk tuh langsung kena biasanya. Kalau nyamuk di Indonesia tuh kayak, jago banget gitu terbangnya, tapi kalau nyamuk di Jepang entah kenapa gue ngerasa mereka agak-agak bolot. Oke, jadi karena hari ini tuh temanya kayak memberitahu kalian bagaimana cara plating aja. Jadi gue nggak akan kasih tahu detail apa aja yang gue masak hari ini, tapi makanannya simple aja sih. Jadi gue jelasin tapi kayak sekilas aja gitu loh. Kalau terlalu dalam kan takutnya videonya panjang. Plating ala Jepang tuh modelnya kayak gini guys. Seperti yang udah pernah gue mention ya di video itu, yang Kappabashi itu. Plating Jepang tuh memakai piring-piring yang berbeda-beda kayak gini. Dan fungsinya juga beda-beda gitu. Kalau misalnya kalian lihat plating ala Eropa atau ala-ala barat gitu ya, biasanya kan mereka pakai piring-piring bundar gitu kan. Terus ada beberapa piring yang warnanya senada, satu set gitu kan, sampai ke gelas-gelasnya, kadang-kadang sampai ke sendoknya, garpunya, itu tuh kayak satu set gitu. Tapi kalau di Jepang gak ada itu yang namanya konsep satu set kayak gitu. Piringnya bentuknya beda-beda satu sama lain, fungsinya beda-beda, ukurannya beda-beda. Jadi kalau pecah satu juga nggak gregetan gitu loh. Karena kita bisa langsung substitut sama piring lainnya kapan aja gitu kan. Nah, jadi biasanya washoku style atau Japanese style lunch atau dinner, pokoknya meals gitu ya, selalu ada ini. Gue sebutnya apa ya, piring nasi aja ya. Kalau sebut mangkuk tuh agak kurang enak guys, soalnya di Jepang itu artinya agak-agak ya gimana deh gitu. Mungkin di kolom komen nanti kalau ada yang mau jelasin silahkan. Jadi gue bilangnya piring nasi ya. Yang kayak gini tuh wajib ada nih, piring nasi satu, terus ini untuk sup satu, lalu ini untuk okazu tuh seperti main dishnya gitu kali ya tuh. Terus biasanya ada piring kecil lagi, ini kecil banget sih, tapi kalau kalian makan di tempat lain, di restoran-restoran biasanya agak lebih besar sih dari ini. Ini untuk sayur. Nah, ini ada namanya guys, ini gohang, biasanya kita sebutnya gohang, shirumono, okazu, fukusai. Dan biasanya kombinasinya tuh 1, 1, 1, 2 gitu. Fukusainya tuh biasanya 2. Nah, jadi kita mau bikin platingnya sesuai dengan rules itu. Sekarang gue lagi bikin miso soup, karena orang Jepang tuh selalu setnya tuh ada sup-supan gitu, pasti ada. Meskipun nggak banyak ya porsinya, tapi selalu ada. Jadi gue lagi masak air, terus di sini gue mau bikin miso soup yang isinya ada daikon, lobak, wortel, onion, sama daun bawang, terus sama tofu atau tahu. Tinggal dicemplung-cemplungin aja semuanya. Nanti kalau udah rada lunak baru kita masukin bumbu misonya. Biasanya gue pasang timer 5 menit. Karena tahu tuh paling gampang hancur, jadi gue masukinnya paling terakhir. Setelah itu, untuk main dish-nya hari ini ada ikan. Ini ikan terfavorit gue. Malah gue lebih suka ini daripada salmon guys. Dulu tuh gue paling suka salmon, tapi sekarang gue lebih suka sama ikan saba namanya. Kalau kalian ke Jepang terus kayak ke resto-resto sushi gitu, cobain deh ikan saba. Itu ikan enak banget, even gak dikasih bumbu apa-apapun kayak udah enak banget dagingnya. Dia tuh bentukannya kayak gini nih. Nah, ini ikan saba namanya. Bisa dimakan mentah, bisa dimakan panggang, mateng, atau setengah mateng juga bisa. Nah, hari ini gue mau grill aja. Dan kompor di Jepang tuh bentukannya biasanya, nasinya mateng.
Oke. Ini kompor ala Jepang. Biasanya kompor Jepang tuh bentukannya rata-rata kayak gini sih yang gue tahu. Ada yang model tanem kayak punya gue, ini model tanem. Ada juga yang model lepasan gitu. Tapi biasanya ada grillernya kayak gini. Jadi ini fungsinya adalah untuk grill ikan. Karena orang Jepang kan suka banget makan ikan kan. Dan kalau ngegrill ikan gini, bagian dagingnya tuh harus duluan supaya nggak gosong nanti kulitnya kayak gini. Nanti apinya nyala di atas, kelihatan nggak ya? Tuh kan apinya. Dan dia udah ada timernya. Kalau punya gue udah ada timernya, tapi ada yang nggak ada timernya juga. Biasanya gue timerin 9 menit, tapi hari ini karena lumayan besar, jadi mau nambah jadi 10 menit. Ini penampakan miso soupnya. Dan sambil nunggu miso soup dan ikan, pas banget Padok pulang. Okaeri, doga tsukutteru wa. Oide yo. Baru pulang kerja. Otsukare sama deshita. YouTube. Halo. Halo semuanya. Apa? 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 Apa udah? Ya udah, mandi sana mandi. Mandi? 15分かかる。 Buru 5 menit. 15 menit, 5 menit. Udah 5 menit lebih, jadi kita mau masukin misonya. Ini miso instan gitu, tinggal masukin ke air panas aja dia langsung jadi. Tapi sebenarnya miso yang bentuknya di dalam box tuh lebih enak sih guys rasanya daripada yang kayak gini. Kalau yang kayak gini entah kenapa rasanya tuh rada-rada apa ya, tipis gitu. Kurang lebih 2 sendok makan. Karena gue bikinnya kan buat 2 orang. Jadi biasanya 1 sendok makan tuh untuk 1 orang. 200 ml kurang lebih airnya. Dan ini kita diemin lagi beberapa saat. Ikannya udah jadi. Tada! Wah, ini sih gue ngeliat gini tuh udah ngiler banget guys. Pokoknya kalian harus coba. Ini enak banget. Terus miso soupnya juga udah siap. Dan ini platingannya juga udah siap. Ini untuk Padok, ini untuk kue. Dan tadi gue lupa mention, biasanya orang Jepang juga selalu pakai ini, tray. Atau kita sebutnya di sini obong. Dan obong di Jepang tuh bener-bener banyak banget jenis-jenisnya. Gue pakai yang bentuknya seperti ini, 7/8 bulan disebutnya. Gue lupa deh ada nama bahasa Jepangnya spesifik. Kalau misalnya kalian lagi nyari obong bentuk kayak gini, coba ya nanti linknya gue cariin. Kalau misalnya ada gue sematkan, tapi kalau misalnya nggak ada, coba kalian search dengan keywords yang akan gue tempelkan di video ini. Nanti pasti keluar. Atau kalian mau just tip lewat gue juga boleh sih. Kemudian piringnya itu ada tata letaknya juga guys. Biasalah orang Jepang kan rulesnya banyak ya. Jadi oke, kita kan duduknya di sini nih. Posisi piringnya itu harus di sebelah kiri karena orang Jepang kalau makan nasi ngambilnya pakai tangan kiri gitu. Kemudian di sebelah kanan itu ada miso soup. Ini tahunya udah gue masukin duluan. Lalu di atas ada okazu dan fukusai. Terus di bagian bawah biasanya ada sumpit. Jadi ini tuh udah template. Kalian ke restoran manapun pasti disajiinnya tuh bentukannya kayak gini. Nasi sebelah kiri, miso soup sebelah kanan, dan yang lainnya di atas gitu. Oke, mari kita plating. Pertama, ikannya dulu. Perfecto. Oh my god, ini kelihatannya enak banget. Kemudian untuk fukusai, biasanya gue bikin sendiri sih, tapi hari ini karena supaya gampang aja bikin video kan, jadi gue beli yang udah jadi. Ini namanya adalah Hoshi Daikon deh kalau nggak salah. Nih, fukusai, Hoshi Daikon deh, fukusai attakke, nandakke namanya? Kiriboshi daikon. Kiriboshi daikon dah. Ini namanya Kiriboshi daikon. Dan fukusai kayak gini tuh banyak banget guys dijual di Jepang. Yang udah jadi kalian tinggal plating aja gitu. Cuma jujur aja ya, awal-awal waktu gue cobain fukusai, waktu awal baru datang ke Jepang, gue nggak doyan sama sekali. Gue bener-bener nggak bisa ketelen. Karena biasanya fukusai tuh dimakannya dingin gitu loh, sayur-sayur dingin gitu. Dan gue waktu di Indonesia kan biasanya kalau makan sayur tuh anget-anget ya, baru matang gitu, cah-cahan. Jadi rasanya asing banget dulu, tapi sekarang kayak ya udah enak-enak aja. Kemudian fukusai yang kedua ini sebenarnya nggak bisa dibilang fukusai sih, soalnya fukusai itu biasanya sayur guys, yang dimakan bareng sama mainnya, lauk utamanya gitu. Tapi karena lagi nggak ada, gue pakai takuang. Takuang kalian tahu nggak sih? Itu loh yang garing-garing, warna kuning garing-garing itu. Apa ya sebutannya, acar Jepang ya kayaknya. Kemudian baru miso soupnya.
Dan yang paling terakhir baru nasi. Nasi tuh selalu paling akhir di sendoknya. Supaya masih anget-anget dimakannya. Ini bukan rules gue ya guys, tapi rulesnya orang Jepang. Kita sebagai warga Indonesia gitu ya, kadang-kadang kalau ngelihat rules kayak gini tuh, aduh ribet banget, mau makan aja kok ada urutannya lah apa segala macam gitu kan. Cuma sebenarnya nggak seribet itu sih guys, kalau misalnya udah terbiasa ya, tersistem gitu loh di kepala kita. Jadi kita geraknya juga udah otomatis, urutan-urutan dan lain-lain. Oke, udah siap, mari makan. Taberu yo. Tada, sudah jadi. Jadi kita kalau makan biasanya kayak gini guys. Tuh satu set gini. Sebenarnya makanan Jepang itu simple-simple banget, kayak bumbu-bumbunya aja tuh paling cuma garam, terus shoyu, mirin, yang kayak gitu-gitu, simple banget. Oh iya, paling miso. Terus kayak saba ini bener-bener nggak dikasih apa-apa, nggak ada bumbu yang gimana-gimana. Terus makannya juga ya udah begini aja, nggak terlalu complicated gitu. Jadi gue yakin kalau misal kalian sebulan aja makan makanan Jepang, biasanya sih berat badan turun guys, biasanya ya. Karena keluarga gue semuanya yang agak lama gitu ya di Jepang, berat badannya semuanya turun. Oke, mari makan. Itadakimasu. Kore, okomeっていつも左だよね。なぜか。多分左で取るからでしょ、こうやって。ね、で、右で食べるからでしょ。そうでね、右にね汁物なのいつも。いつもここに汁物でしょ。この辺はわかんない、なんか決まってるけど、知らない日本人の方が多いわ。でも左に米、右に味噌汁。それは確かにどこのレストラン行ってもそういう感じだわ。あ、そうなんだ。味噌汁だな、本当に。サバじゃなくて味噌汁の方が美味しい。まずは味噌汁でしょ。もうとりあえず味噌汁あればご飯が美味しくなるでしょ。インドネシアにサバってあんまないんだっけ？一般的ではない？わかんない。わかんないか。Sabah bahasa Indonesianya apa sih guys? Gue kemarin tuh ketemuan sama temen Indo juga. Terus kita kayak ngomongin, ih Sabah enak banget ya, Sabah enak banget. Tapi kita nggak tahu Sabah tuh di Indonesia apa ya namanya. Kayaknya sih ada deh. Enak. Enak? Sabah enak. Ne. Sabah enak banget. Sabah no o sushi to yakisaba どっちの方が好き？寿司。あ、そうなんだ。生の方が好きなんだね。ポース。うまいな。ちょっと美味しすぎて話が入らない。enak banget. 副菜緑のものにすればよかったね。色が全部茶色になっちゃった。Kalau ini kan gue bikinnya warnanya tuh kayak agak pucat gitu kan, warnanya coklat semua. Ya kalau mau warnanya lebih cerah dan lebih berwarna gitu ya, itu bisa pakai salad hijau terus masukin tomat. Ntar warnanya tuh langsung beda gitu. Satu setnya terlihat sangat menggugah selera. 美味しいね。これ買ったの？作ったの？買ったよね。買った無理作れない無理。本当にゼロから作ったのは味噌だけ。Oke, kita makan dulu ya guys. Gocho sama deshita. Enak banget. Banget. めっちゃバングって言うのみんな。めっちゃbanget. バングって言うの。orang Indonesia sering banget ngomong banget. そう。覚えた。多分めっちゃとかそういう意味なんだろうなって。そう。だから調べてないけど多分そうだろうなと思って使ってた。そう。banget kalau dalam bahasa Jepang tuh mecha. Makanan Indonesia yang paling kamu suka adalah? Rendang. Bohong guys. Bohong. Kemarin dia bilang ayam pop. Tapi dia lupa. Oboete nai desho? どっちも。Dia bilang kemarin ayam pop, tapi dia selama berapa tahun ini selalu rendang. Abis itu kemarin itu kita ke Indonesia makan pagi sore, pertama kalinya dia cobain ayam pop dan dia lebih suka ayam pop dia bilangnya daripada rendang. Nanti kita harus balik lagi ke Indonesia berarti untuk coba ayam pop dan rendang lagi. Rendang versus ayam pop. Nanti kita coba ya di Indonesia. Kalau makanan Jepang yang paling kamu suka apa? Sushi? Ryori janai. Bukan masakan. Bukan masakan. Sushi oishii ya ne. Enak memang. Karena fresh, jadi enak gitu. Kalau saya, masakan Indonesia yang paling enak itu
Masakan Padang sih memang paling enak. Padang Ryori. Makanan Padang. Makanan Padang. Enak banget makanan Padang. Tapi, apakah makanan Padang bisa dimakan setiap hari? Jujur perut gue kayaknya nggak kuat. Sering sakit perut. Karena lumayan bersantan dan berminyak kan. Jadi kalau disuruh makan setiap hari masakan Indonesia, gue akan lebih memilih makanan Sunda. Makanan Sunda tuh soalnya lalap-lalapan kan. Itu enak banget. Terus kalau makanan Jepang paling suka sama... Aku paling suka masakan Jepang apa? 味噌汁。なんだっけな。たこ焼き？違なんだっけな。う。たこ焼きは8年前。なんだっけな。いや、そう、あーってなっちゃうんだよ。豚汁。豚汁. So, tonjiru. Jadi tonjiru itu miso soup tapi dikasih daging babi. Itu makanan Jepang favorit gue. Karena biasanya tonjiru atau butajiru itu ada di rumah-rumah orang Jepang gitu loh. Jadi kayak masakan ibu gitu loh kalau di Jepang. Enak banget. Sehatan. Sehat. Sehat. Butajiru sehat. Enak-enak. Tapi nggak dikasih daging babi pun udah enak banget sih sebenarnya. Enak. Nek. Oke, jadi mungkin video ini begitu aja kali ya. Mungkin kalian sekarang udah punya gambaran gimana setting plate ala Jepang. Kalau misal kalian lagi liburan ke Jepang, boleh coba beli plate ini. Pokoknya yang harus kalian beli itu plate nasi 1, sup 1, okazu atau lauk 1, dan untuk fukusai 1 gitu. Sama sumpit. Nah, itu udah jadi deh langsung Japanese style meals atau set gitu. Silahkan mencoba ya guys. Dan terima kasih sudah nemenin kita masak dan makan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Bye bye.